warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rosalina dari Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UHAMKA. Kali ini saya tengah melaksanakan PLP 1 atau Adaptasi Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Persekolahan di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat. Pada PLP 1 kali ini, saya akan menggali informasi-informasi yang ada di lingkungan SMA Muhammadiyah 8 Ciputat dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kepala sekolah, guru mata pelajaran biologi, dan juga siswa SMA Muhammadiyah 8 Ciputat. Selamat menyaksikan. Kami berdua insya Allah adalah calon guru di masa yang akan datang. Nah, sebelum kami terjun ke lapangan, tentunya kami harus banyak tahu mengenai lingkungan sekolah, baik dari kultur beserta manajemennya, Pak. Nah, sebelumnya kami ingin menanyakan, Pak, nih, untuk kultur sekolah SMA Muhammadiyah 8 Ciputat itu sendiri bagaimana ya, Pak? Dari karakter umum peserta didiknya, apakah ada atau tidak kultur tertentu yang membuat SMA Muhammadiyah 8 Ciputat itu peserta didiknya menjadi lebih unggul? Oke, berkaitan dengan kultur atau budaya yang tertanam di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat yang sudah kita programkan. Yang pertama kultur disiplin, ya. Yang kedua kulturnya kultur agamis, ya. Yang ketiga adalah kekeluargaan. Yang pertama dari sisi keagamaan, ya, yang punya ciri khas keagamaan, sehingga banyak orang tua yang mempercayakan pendidikan anaknya ke sekolah Muhammadiyah karena kulturnya Muhammadiyah itu terkenal dengan kultur agamanya. Yang pertama. Yang kedua, di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat, ya, yang terkenal adalah disiplin. Nah, kita mulai dari jam 6.30 sampai 16.00, semua baik peserta didik, baik pendidik dan manajemen, semua disiplin dari sisi waktu, mulai jam 6.30 sampai jam 16.00 tetap ada di sekolah. Yang ketiga, kekeluargaan. Nah, Muhammadiyah sebagai organisasi atau SMA Muhammadiyah 8 Ciputat juga menginduk kepada organisasi induknya Muhammadiyah, di mana kultur kekeluargaannya tujuannya adalah untuk membantu masyarakat khususnya yang kurang mampu agar bisa tetap bersekolah. Terima kasih. Iya, baik Pak. Lalu Pak, kalau untuk organisasi di sekolah itu bagian-bagiannya bagaimana Pak? Dan tata kerja organisasi tersebut itu seperti apa? Kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan, ini di bawahnya ada wakil kepala sekolah. Yang pertama wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang dijabat oleh Ibu Neno Irmawati SPD. Ini menangani permasalahan secara kurikulum, baik dari sisi pembelajaran, dari sisi lulusan dan lain-lain. Yang kedua, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang dijabat saat ini oleh Bapak Henry Setiawan Ali MPD. Nah, ini menangani permasalahan kesiswaan. Di bawah Pak Henry dibantu oleh guru BP atau guru BK yang dijabat oleh Ibu Pitaya Puroto Ain SSI. Ini bagaimana semua permasalahan siswa sebelum sampai ke meja saya yang terberat itu ditangani oleh wakil kesiswaan, dibantu dengan BK, dibantu dengan wali kelas masing-masing di kelasnya masing-masing. Nah, ada wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana yang dijabat oleh Bapak Hendra SPDI MPD. Nah, ini menangani semua sarana, ya, secara teknis, sarana dan prasarana di SMA 8, cara catatan, perencanaan,
Ini selain dikoordinasikan dengan pimpinan cabang Muhammadiyah sebagai pengelola, juga secara teknis di internal dikelola oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Yang terakhir adalah wakil kepala sekolah bidang Al-Islam, Muhammadiyahan, dan Humas. Nah, ini karena yang bertanggung jawab bagaimana Al-Islam, Muhammadiyahan, karena ruh Muhammadiyah biar tertanam di siswa dan siswi. Maka kita adakan wakil kepala sekolah bidang Al-Islam, Muhammadiyahan ditambah dengan Humas. Kenapa dengan Humas? Anak bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, dengan dunia usaha, dengan instansi-instansi yang dapat bekerja dengan SMA Kota Pendidikan. Nah, itu yang dari sisi struktural. Ditambah lagi ada bendahara umum dan kepala tata usaha. Pak, selanjutnya Pak, saya ingin bertanya, sekolah kan biasanya ada kegiatan seremonial formal seperti upacara bendera, briefing, atau rapat guru. Nah, kalau briefing sendiri biasanya hal urgent apa sih Pak yang mendorong para guru dan staf-stafnya itu untuk melakukan briefing Pak? Oke, di SMA 8 tiap pagi itu ada coffee morning. Nah, coffee morning ini ketika sampai itu setelah tadarus atau sebelum tadarus itu kan jam 6.30 kita sudah coffee morning. Coffee morning artinya silaturahmi antara pertama di sisi pimpinan, ya artinya kita berkoordinasi di awal sebelum mulai pembelajaran. Jam 7 kurang 15 itu sudah mulai pembelajaran di tadarus. Disitulah bentuk interaksi antara awal guru dengan siswa. Nah, tadarus sendiri kita terstruktur karena tercatat dan tidak hanya bukan sekedar tadarus, tapi di sini kita mengeluarkan adanya ijazah tahfiz. Jadi setiap kelas bulan ini dapatnya berapa juz gitu. Atau minggu ini juz berapa, atau sehari ini juz berapa, dan seterusnya. Nah, ini alhamdulillah dari program tahfiz kita bisa bisa mengantarkan anak-anak kita ke beasiswa di Al-Azhar Kairo 7 orang. Tahun lalu 6 orang, tahun ini 7 orang. Beasiswa syaratnya tadi dia harus hafal 30 juz. Nah, kaitan dengan tata tertib tadi kesiswaan, memang kaitannya dengan disiplin. Nah, organisasi dari guru-guru juga sama. Hal-hal yang memang yang urgen, misalkan kita setiap 1 bulan sekali minimal ada rapat koordinasi dengan bapak dan ibu guru. Itu yang memang yang rutin, karena kita ada pengajian guru, staf, dan karyawan SMA Muhammadiyah 8. Nah, kalau yang urgen biasanya kalau ada hal-hal urgen saya berkoordinasi dengan kurikulum untuk mengumpulkan semua guru. Misalkan ada masukan yang dadakan, misalkan dari orang tua ada permasalahan yang urgen yang harus diselesaikan, tidak nunggu 1 bulan, tetapi secepat mungkin permasalahan-permasalahan ada yang dapat kita selesaikan. Kalau bicara tentang implementasi peraturan dan tata tertib sekolah, apakah dalam pelaksanaan tata tertib dan peraturan yang dibuat sekolah itu dapat terlaksana, atau ada nggak sih Pak kendala saat melaksanakan tata tertib sekolah, khususnya ini untuk guru? Oh, untuk guru, ya. Kalau untuk guru ada, ya kendala tetap ada, ya, bagaimanapun juga. Tapi ya kita tetap berusaha untuk melaksanakannya begitu, ya, tetap implementasikannya. Iya. Iya, tetap bisa menjalankannya gitu, walaupun ada kendala, tetap ya diusahakan kendala itu bisa diatasi lah gitu. Bapak kalau boleh tahu kira-kira kendalanya yang paling susah ketika guru mau melaksanakan peraturan itu apa ya Pak? Mungkin ini waktu, mungkin masalah waktu. Pak, ketika pandemi seperti ini
eh, sistem pelajaran di sekolah online semua kan ya Pak? Iya, online. Online semua. Platform apa yang paling sering digunakan Pak? Paling sering digunakan Microsoft Teams. Microsoft Teams. Apakah ada media pembelajaran ketika pembelajaran atau diubah PowerPoint media? medianya Oh, biasanya. medianya pembelajaran PowerPoint aja ya Pak ya? Iya, Iya. biasanya PowerPoint. Nama saya Farah Sawakadisia, lulusan tahun 2020 dari SMA Muhammadiyah 8 Ciputat. Bicara tentang peraturan sekolah, gimana penerapan tata tertib selama sekolah? Apakah kamu sendiri mematuhinya dengan sungguh-sungguh atau ada yang sering dilanggar? Untuk peraturan sekolah sih, ngerasanya sejauh ini selalu mematuhi dengan baik gitu. Paling hal-hal kecil aja sih, kayak yang nggak mendetail, yang nggak terlalu kayak kalau saya melanggar tuh kayak jadi masalah besar gitu. Kalau kayak seragam, datang tepat waktu itu selalu saya laksanakan. Oke. Nggak pernah bolos jam kelas juga. Kalau di sekolah sendiri, sanksinya bagaimana sih Faras kalau kita tidak taat peraturan? Sanksinya beda-beda sih Kak. Kalau telat itu biasanya suruh baca Al-Quran seperti itu. Terus kalau emang sudah sering banget, baru dipulangkan dengan alasan yang karena dia sering telat kayak gitu. Terus mungkin suruh membersihkan area sekolah, atau kalau berurusan dengan seragam sering ditindaklanjuti dengan serius nih, seperti mencoret bagian yang bajunya seragam yang salah seperti itu, untuk bentuk supaya jerak gitu. Untuk mendukung atau mengembangkan potensi siswa kan pasti ada program ekstrakurikuler, kokurikuler, dan kurikuler. Apa saja yang kamu ketahui dan yang kamu ikuti sampai saat ini? Program ekstrakurikuler aku ngikutin lebih ke seni, dan itu tari ya. Aku pernah ikut Saman, ada program ekskul baru Rampak Beduk, sama tari tradisional. Yang sampai sekarang aku geluti itu ya tari tradisional. Mulai program-program ekstrakurikuler di sekolah juga cukup membantu buat mengembangkan potensi siswa jika yang aku amati ya. Untuk praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah biasanya apa sih yang dilakukan? Oh iya, kalau praktik-praktik seperti itu dari awal masuk kita tadarus dulu sebelum belajar, dilanjut belajar, kemudian ada penerapan sholat duha sih Kak, tapi itu nggak diwajibkan gitu. Jadi kalau yang mau aja gitu. Terus sama sholat asar dan sholat zuhur biasanya yang sering dilakukan, dan itu kan emang wajib. Waktu ujian nasional, terakhir kan udah mulai pandemi ya? Untuk ujian nasional kan tidak diadakan. Sekolah membuat ujian ganti gitu dengan ujian mandiri, dengan aplikasi yang sudah dibikin oleh sekolah sendiri. Pelaksanaannya seperti itu, dari pagi harus menggunakan seragam dan terus mengirimkan lokasi supaya menghindari nyontek atau bagaimana gitu Kak. Terus setelah itu ya alhamdulillah berjalan dengan baik sih. Terus sistem sekolah juga sudah canggih menurut saya. Jadi kalau kita searching ke Google pun itu bisa ke-detect sama itu. Jadi nanti yang ke-detect nyontek ya kena sanksi sendiri. Demikian video wawancara kami dengan Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran Biologi, dan siswa dari SMA Muhammadiyah 8 Ciputat. Semoga video ini dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.